Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada dan kapan waktu kalian menonton video ini. Kami dari kelompok 2, kelas PMSF, dengan anggota Muhammad Firdausi Fahmi dengan NIM 02201010, lalu ada Nadia Firdaus dengan NIM 13201056, lalu ada Vivin Andriani dengan NIM 14201026, lalu ada saya sendiri Ron Budiana dengan NIM 12201052, lalu ada Reni Anggraini dengan NIM 11201084. Baik, langsung saja. Dalam tugas besar ini izinkan kelompok kami mempresentasikan apa yang sudah kami buat dengan judul yaitu analisis pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, langsung saja hal yang melatar belakangi yaitu menurut ISAK tahun 2019, pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh setiap negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Pusat Statistika atau BPS, pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia adalah 5,23%. Kemudian meningkat menjadi 7,07% dari 138,22 juta angkatan kerja pada tahun 2020. Yang mana kondisi tersebut mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Lalu pengaruh pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan tingkat inflasi. Tingkat inflasi menunjukkan persentase perubahan indeks harga rata-rata barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Menurut SIFA tahun 2017, tingkat inflasi dijadikan sebagai tolak ukur baik buruknya permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara. Bagi negara yang menghadapi kenaikan tingkat inflasi yang tinggi, dapat menyebabkan tingkat pengangguran itu meningkat. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara tingkat pengangguran atau Y terhadap jumlah penduduk atau X1, pertumbuhan ekonomi atau X2, dan tingkat inflasi atau X3. Lalu, bagaimana pengaruh faktor jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Lalu tujuan kami yaitu yang pertama untuk mengetahui hubungan antara pengangguran atau Y terhadap jumlah penduduk atau X1, pertumbuhan ekonomi atau X2, dan tingkat inflasi atau X3. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengangguran. Sebagaimana yang kita tahu, pengangguran yaitu suatu keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan antara penyedia lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Nah, selain itu, kondisi ini juga dapat terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja yang sangat tinggi, tetapi adanya keterbatasan informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia, ataupun sengaja memilih menganggur. Itu menurut Putong tahun 2015. Lalu ada jumlah penduduk. Nah, menurut BPS tahun 2016, penduduk itu merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dan memiliki tujuan untuk menetap. Jumlah penduduk dari segi kuantitasnya menghasilkan potensi tenaga kerja yang bermanfaat dalam rangka menghasilkan barang-barang produksi. Tetapi di lain pihak, penduduk juga memerlukan barang-barang konsumsi agar dapat menunjang kehidupannya. Itu menurut Jajak tahun 2020. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi, yaitu merupakan peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam produksi barang serta jasa. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang ada menghasilkan pertambahan pendapatan masyarakat pada suatu waktu tertentu. Itu menurut Revana tahun 2017. Lalu ada tingkat inflasi.
yaitu merupakan sebuah kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus dari barang serta jasa selama periode waktu tertentu. Nah, inflasi ini merupakan salah satu indikator perekonomian yang sangat penting. Laju perubahan inflasi selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Menurut WAHMI tahun 2014. Nah, selanjutnya ada analisis korelasi, yaitu merupakan analisis yang memiliki tujuan agar dapat mengetahui adanya hubungan antara variabel dan keeratan hubungannya. Itu menurut Kurniawan tahun 2016. Lalu analisis regresi, yaitu suatu analisis yang memiliki tujuan untuk dapat menjelaskan atau memodelkan hubungan di antara berbagai variabel. Itu juga menurut Kurniawan tahun 2016. Lalu di sini kami melampirkan rumus analisis regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 sampai Bn Xn. Nah, keterangannya yaitu Y sama dengan variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi, yang A itu konstanta, B1, B2 itu nilai koefisiensi regresi, X1, X2 sampai Xn itu variabel bebas. Mungkin sekian dari saya, itu saja, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah uji signifikansi parameter regresi. Terdapat dua uji. Yang pertama adalah uji serentak atau uji F. Uji serentak atau uji F ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Sedangkan yang kedua ada uji parsial atau uji T, bertujuan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Tahap analisis data. Untuk sumber data yang kami gunakan, ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari studi literatur seperti website BPS, BI, dan Bank Dunia. Periode datanya mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2020, seperti yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Terdapat jumlah penduduk dalam 1000 jiwa sebagai X1, kemudian pertumbuhan ekonomi dalam persen sebagai X2, tingkat inflasi dalam persen sebagai X3, dan juga tingkat pengangguran sebagai Y. Selanjutnya, nilai statistik deskriptif. Perhitungan statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians, serta nilai maksimum dan juga minimum. Perhitungan statistik deskriptif dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk pengolahan datanya, seperti yang kami cantumkan pada tabel di bawah ini. Variabel data, terdapat dua variabel. Yang pertama ada independen atau bebas, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat atau dependen. Terdapat tiga variabel independen. Yang pertama ada jumlah penduduk sebagai X1, kemudian pertumbuhan ekonomi sebagai X2, dan juga tingkat inflasi sebagai X3. Sedangkan variabel dependen atau terikat adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Variabel dependen dalam laporan tugas besar kami adalah tingkat pengangguran yang disimbolkan dalam notasi Y. Selanjutnya, analisis korelasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan linier antara tingkat pengangguran di Indonesia dengan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi di Indonesia. Untuk mengetahui pola hubungan linier antara variabel-variabel tersebut, maka kita membuat sebuah scatter plot dan menganalisis hasil uji korelasinya sebagai berikut. Berikut adalah tabel hasil uji korelasi tingkat pengangguran dan juga jumlah penduduk, yang dapat diketahui bahwa uji korelasi tingkat pengangguran atau Y dengan jumlah penduduk atau X1 pada level signifikansi 0,05 diambil keputusan yaitu tolakan 0 karena p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya terdapat hubungan linier yang signifikan antara variabel respon dengan variabel prediktor pertama.
Selain itu, nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X1 sebesar negatif 0,60529135 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus dan juga kuat karena mendekati nilai negatif 1. Hal ini ditunjukkan pada gambar berikut. Korelasi tingkat pengangguran versus jumlah penduduk. Grafiknya menurun dari pemaparan teman saya sebelum saya. Selanjutnya, jika Y(X2) pertumbuhan ekonomi menghasilkan tabel korelasi min 0,239257923 dengan payment value 0,00559, alfa 0,05, memiliki keputusan tolak K0 karena payment value lebih kecil dari alfa. Berdasarkan tabel hasil uji korelasi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, diketahui bahwa uji korelasi tingkat pengangguran Y dengan pertumbuhan ekonomi X2 pada level signifikan 0,05 diambil keputusan tolak K0 karena payment value lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan variabel prediktor kedua. Selain itu, nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X2 sebesar min 0,239257923 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding terbalik namun lemah karena mendekati nilai 0. Hal ini ditunjukkan pada gambar berikut. Ini dia grafiknya tingkat pengangguran versus pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan. Lalu, jika Y, X3 tingkat inflasi, mendapatkan hasil tabel korelasi yakni 0,215758626 dengan nilai payment value 0,662343 dengan nilai alfa 0,05, memiliki keputusan terima 0 karena payment value lebih besar dari alfa. Berdasarkan tabel hasil uji korelasi tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, diketahui bahwa uji korelasi tingkat pengangguran Y dengan tingkat inflasi X3 pada level signifikansi 0,05 diambil keputusan menerima H0 karena payment value lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan variabel prediktor ketiga. Selain itu, nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X3 sebesar 0,215758626 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding terbalik namun lemah karena mendekati nilai 0. Hal ini ditunjukkan pada gambar berikut. Ini dia gambarnya, tingkat pengangguran versus tingkat inflasi Indonesia yang mengalami kenaikan. Lalu, model regresi berganda. Ini adalah tabel hasil koefisien regresi. Nilai intercept 26,1317921, X1 jumlah penduduk dalam 1000 jiwa, min 0,072789738, X2 pertumbuhan ekonomi min 0,23465263 dan X3 tingkat inflasi min 0,04797639. Berdasarkan tabel hasil koefisien regresi dapat diketahui nilai dari masing-masing koefisien regresi, sehingga dapat mengetahui apakah nilai parameter berpengaruh terhadap model regresi yang diperoleh. Nilai dari masing-masing koefisien tersebut dapat diturunkan menjadi model regresi sebagai berikut. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa R² merupakan koefisien regresi berganda atau lebih yang mengukur seberapa baiknya persamaan regresi yang sesuai dengan data sampel. Kesesuaian sempurna akan bernilai 1 dapat dilihat pada persamaan ini karena R² bernilai 0,828166 yang berarti bahwa model regresi data semakin baik karena mendekati nilai 1. Dan nilai adjusted R² merupakan nilai R² yang mempertimbangkan banyaknya variabel dan ukuran sampel. Adjusted R² didapatkan bernilai 0,754523.
Selanjutnya, uji serentak. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah antara nilai tingkat pengangguran dengan nilai jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi di Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji variabel-variabel tersebut secara bersamaan. Adapun hipotesis yang kami gunakan untuk uji serentak ini adalah sebagai berikut: H0, B0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0, yang artinya tidak ada hubungan antara X1, X2, X3 terhadap Y. H1, B0 tidak sama dengan B1, tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3, tidak sama dengan 0, yaitu terdapat hubungan antara X1, X2, X3 terhadap Y. Dengan keterangan H0 adalah hipotesis 0, H1 adalah hipotesis alternatif, B0 adalah koefisien regresi konstan, B1 koefisien regresi X1, B2 koefisien regresi X2, B3 koefisien regresi X3. Selanjutnya didapatkan tabel hasil analisis regresi uji serentak. Berdasarkan tabel hasil analisis regresi uji serentak, dapat diketahui bahwa antara nilai tingkat pengangguran dengan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi di Indonesia karena nilai signifikan F kurang daripada alfa, yaitu 0,00455739 kurang dari 0,05, dan F hitung lebih dari F tabel, yaitu 11,24568 lebih dari 4,07, maka H0 ditolak, yang mengartikan bahwa regresi bersifat signifikan. Selanjutnya, uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah antara nilai tingkat pengangguran dengan nilai jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji masing-masing variabel tersebut secara terpisah. Adapun hipotesis yang kami gunakan untuk uji parsial ini adalah H0, yaitu tidak ada hubungan antara X1, X2, X3 terhadap Y. H1 terdapat hubungan antara X1 terhadap Y. H2 terdapat hubungan antara X2 terhadap Y. H3 terdapat hubungan antara X3 terhadap Y. Dengan keterangan H0 hipotesis 0, H1, H2, H3 adalah hipotesis alternatif, dan B1, B2, B3 adalah koefisien regresi. Selanjutnya didapatkan tabel hasil analisis regresi uji parsial. Berdasarkan tabel hasil analisis regresi uji parsial, dapat diketahui bahwa Selanjutnya adalah uji parsial pengaruh hubungan antara jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran di Indonesia atau H1. Variabel jumlah penduduk berpengaruh secara negatif dan bersifat signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini terlihat dari nilai signifikan variabel jumlah penduduk Indonesia atau X1, yaitu 0,001636 kurang dari 0,05, dan nilai T tabel alfa per 2 N kurang K kurang 1 sama dengan 2,365. Berarti nilai T hitung besar dari T tabel, yaitu sebesar 4,966064 besar dari 2,365. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Indonesia secara parsial diterima. Kemudian, pengaruh hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran di Indonesia atau H2. Variabel jumlah penduduk berpengaruh secara negatif dan bersifat signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini terlihat dari nilai signifikan variabel pertumbuhan ekonomi atau X2, yaitu 0,00509 kurang dari 0,05, dan nilai T tabel alfa per 2 N kurang K kurang 1 sama dengan 2,365, yang berarti nilai T hitung besar dari T tabel, yaitu 4,01533 besar dari 2,365. Maka H0 ditolak dan H2 diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia secara parsial diterima. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran di Indonesia atau H3. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh secara linear dan tidak bersifat signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini terlihat dari nilai signifikan variabel tingkat inflasi atau X3, yaitu 0,662343 kurang dari 0,05, dan nilai T tabel sama dengan 2,365, yang berarti nilai T hitung kurang dari T tabel, yaitu sebesar 0,45579 kurang dari 2,365.
maka H0 diterima dan H3 ditolak. Sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia secara parsial ditolak. Selanjutnya adalah simulasi prediksi, yang mana simulasi prediksi ini akan menggunakan persamaan regresi linear berganda yang telah ditetapkan. Y sama dengan 26,131790021 min 0,072789738 X1 min 0,234652653 X2 dan min 0,0479763379 X3, sehingga nilai dari tingkat pengangguran di Indonesia dapat diprediksi sebagai nilai dari tingkat pengangguran di Indonesia akan konstan, yaitu 26,131790021 jika variabel jumlah penduduk di Indonesia atau X1, pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau X2, dan tingkat inflasi di Indonesia atau X3 itu bernilai 0. Kemudian nilai dari tingkat pengangguran akan berkurang 0,072789738 apabila nilai dari jumlah penduduk di Indonesia atau X1 bertambah satu satuan dengan syarat variabel independen yang lain itu konstan. Dan nilai tingkat pengangguran akan berkurang 0,234652653 apabila nilai dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau X2 bertambah satu satuan dengan syarat variabel independen yang lain konstan. Selanjutnya, nilai tingkat pengangguran akan berkurang 0,234652653 apabila nilai dari tingkat inflasi di Indonesia atau X3 bertambah satu satuan dengan syarat variabel independen yang lain konstan. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah hubungan antara tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi di Indonesia ialah jika jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi ketiganya bernilai 0 atau konstan. Maka estimasi tingkat pengangguran adalah sebesar 26,131790021. Kemudian setiap bertambahnya satu satuan jumlah penduduk mengakibatkan nilai tingkat pengangguran akan turun atau berkurang sebesar 0,072789738 satuan dengan syarat variabel independen yang lain konstan. Setiap bertambahnya satu satuan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan nilai tingkat pengangguran menurun sebesar 0,234652653 satuan dengan syarat variabel independen yang lain konstan. Dan setiap bertambahnya satu satuan tingkat inflasi yang mengakibatkan nilai tingkat pengangguran berkurang sebesar 0,047976379 satuan dengan syarat variabel independen yang lain konstan. Dan yang kedua adalah berdasarkan hasil analisis data yang ada, diketahui bahwa jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap tingkat pengangguran, di mana secara parsial jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh secara linear dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.